Hai Slur, pasti kalian tidak asing lagi kan dengan kata sekaten? Tapi ada yang tahu nggak sih sekaten itu apa? Nah, dalam episode infografis kali ini, kita akan membahas mengenai sekaten. Sekaten merupakan hajat dalam yang hingga saat ini rutin dilaksanakan di Keraton Yogyakarta dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 12 Maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekaten berasal dari kata sekati yang merupakan seperangkat gaksa atau gamelan yang berasal dari Majapahit yang kemudian dimiliki oleh Kerajaan Demak dan dibunyikan selama pelaksanaan sekaten dan menjadi benda pusaka di Keraton Yogyakarta. Raden Patah selaku Adipati Kabupaten Demak Bintara dengan dukungan para wali membangun Masjid Demak. Pada pelaksanaan upacara sekaten, ada beberapa tata cara ritual dalam proses penyelenggaraannya, di mana persiapan benda-benda dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam upacara tersebut seperti gamelan, gending-gending sekaten, kepingan uang logam, naskah riwayat mulut Nabi Muhammad SAW, dan perlengkapan lainnya. Selanjutnya, dibunyikannya dua perangkat gamelan, yaitu Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Nagawilaga di bangsal Ponconiti mulai pukul 17 hingga 23 WIB. Setelah gamelan berhenti, kemudian gamelan tersebut dipindahkan ke halaman masjid besar oleh para prajurit keraton. Kemudian pada malam ke-7, Sultan menuju masjid besar, di mana pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW dibacakan selesai pukul 24 WIB dan penyebaran udik-udik oleh Sultan. Lalu diakhiri dengan doa Kanjeng Raden Penghulu, setelah itu Sultan kembali ke keraton. Sepekan sebelum puncak perayaan, sekaten selalu disertai dengan banyak pedagang dadakan yang berjualan makanan wajib pada saat acara sekaten, seperti kinang atau sirih, yang berarti harus berani mengatakan hal-hal yang benar, mengucapkan syahadat, memeluk agama Islam sebagai agama suci. Kemudian ada endok abang, ataupun telur asin, yang melambangkan nafsu amarah. Ketika kulit dilepas akan tampak warna putih dan kuning, maka setelah menghadiri sekaten dengan mengucapkan syahadat, harus dapat mengesampingkan nafsu amarah menuju kesucian. Lalu ada nasi gurih yang konon merupakan jenis makanan yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, pecut atau cemeti yang merupakan lambang agar manusia dapat mengendalikan nafsu hewani untuk meneliti jalannya kebenaran. Nah, upacara sekaten ini juga memiliki dua tradisi. Penasaran kan? Yuk simak episode selanjutnya. Tradisi sekaten yang pertama ialah numplak waji. Numplak waji merupakan upacara yang menandai dimulainya proses merangkai gunungan, simbol sedekah raja kepada rakyat. Nantinya gunungan tersebut akan diarak dan dibagikan kepada warga pada saat upacara gerebek. Numplak waji dilaksanakan sore hari selepas asar sekitar pukul 15.30 bertempat di Panti Paraden Kilen yang terletak di pojok barat daya Pelantaran Kemanggangan 3 hari sebelum gerebek berlangsung. Perlengkapan yang dipersiapkan untuk penyelenggaraan upacara numplak waji diantaranya lesung lengkap dengan beberapa buah antan untuk gejok, jodang landasan gunungan dari kayu, waji beserta tempatnya untuk mengangkut waji. Selain itu, dipersiapkan pula kain lemben atau kesemekan untuk perlengkapan busana gunungan putri, beserta dilingo bengle dan kencur untuk konya. Adapun sasajen yang digunakan untuk upacara numplak waji diantaranya 7 macam jenang, yaitu jenang baro-baro, jenang abang, jenang putih, jenang palang putih, dan sebagainya. Selanjutnya, 7 macam rujak-rujakan, sebuah tumpeng robyong, 8 buah ancak berisi bermacam nasi, yaitu nasi punar, nasi putih dengan lauk pauk, nasi hitam, dan nasi asrep-asrepan. Menjelang upacara numplak waji dilaksanakan, kerangka dan mustaka gunungan telah diletakkan di Panti Paraden yang telah disiapkan sebuah lusung besar dan beberapa alu penumbuk. Sekitar pukul 15.30, rombongan abdi dalam kepara yang dipimpin oleh putri dalam ataupun saudari sultan yang ditunjuk datang dari utara melalui regol Kemanggangan. Kedatangan mereka diiringi oleh gejok lusung yang dimainkan oleh abdi dalam. Upacara numplak waji dibuka dengan doa yang dipimpin oleh abdi dalam Kanca Kaji. Setelah itu, abdi dalam Kanca Abang mempersiapkan jodang.
Gejok lesung pun kembali terdengar. Irama gending Tunung Setan yang dimainkan menggunakan lesung dan alu tersebut terus mengalun selama prosesi berlangsung. Kemudian sebakul besar wajik tumplak pada jodang. Bentuknya serupa silinder dengan ketinggian sekitar pinggul orang dewasa. Rangka gunungan wadon yang terbuat dari bambu kemudian dipasang, diikat erat pada pasak besi yang terdapat pada jodang. Mustaka gunungan yang telah dipersiapkan sebelumnya diangkat dan ditancapkan pada wajik tadi. Abdi dalam keparak mengoles lulur yang terbuat dari delingo bengle pada jodang. Sinjang atau kain panjang kemudian dililitkan pada rangka gunungan. Lilitan tersebut kemudian diikuti lilitan semekan bangun tulak. Gejok lusung berhenti dimainkan, pertanda upacara telah selesai. Lulur delingo bengle kemudian dibagikan kepada abdi dalam yang bertugas serta pengunjung yang hadir. Tidak lama kemudian, sinjang songer dan semekan bangun tulak dilepas kembali. Upacara berlangsung sekitar setengah jam. Proses menyelesaikan rangkaian gunungan dilanjutkan hingga menjelang upacara gerebek. Pada dini hari sebelum upacara gerebek berlangsung, gunungan telah siap diangkut menuju teratak bangsal Pancaniti untuk nantinya dibawa keluar keraton dan dibagikan kepada rakyat. Nah, masih ada satu tradisi lagi nih. Masih penasaran gak, Slur? Simak yuk episode terakhir. Dalam episode terakhir ini, kita akan membahas Grebek Maulud, di mana ini merupakan acara puncak dari acara sekaten tersebut. Grebek adalah perayaan rutin yang diadakan masyarakat Jawa untuk memperingati suatu peristiwa penting. Perayaan utamanya diadakan oleh Keraton Surakarta Diningrat dan Keraton Yogyakarta Diningrat untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Tujuan perayaan Grebek adalah sebagai ucapan syukur terhadap kemakmuran yang diberikan kepada masyarakat. Ini dilambangkan dengan mempersembahkan gunungan secara berpasangan. Gunungan ini tersusun dari hasil bumi yang dirangkai pada kerangka berbentuk menggunung dan kemudian dibawa berkeliling. Setelahnya, masyarakat akan berebut isi dari gunungan. Grebek dijadikan sebagai wisata budaya bagi para turis lokal maupun mancanegara. Keraton Yogyakarta menyelenggarakan Grebek sebanyak 3 kali dalam setahun. Ketiganya yaitu Grebek Syawal, Grebek Maulud, dan Grebek Besar. Grebek dianggap sebagai lambang kedermawanan dan perlindungan Sultan Yogyakarta terhadap masyarakatnya. Grebek di Keraton Yogyakarta diadakan dengan mengenakan pakaian dengan bentuk menyerupai pasukan kerajaan. Selain itu, anggota keluarga dan para abdi dalam keraton mengenakan pakaian adat Yogyakarta. Mari kita simak makna gunungan-gunungan yang wajib ada pada saat acara Grebek Maulud. Yang pertama, Gunungan Kakung atau Jaler. Gunungan ini berbentuk kerucut yang tingginya mencapai 2 meter melambangkan diri raja. Yang kedua, Gunungan Esri atau Wadon. Gunungan Esri ini melambangkan diri permaisuri raja. Yang ketiga, Gunungan Darat. Gunungan Darat melambangkan diri para pangeran dan putra raja. Yang keempat, Gunungan Gepak. Gunungan Gepak melambangkan diri para putri raja. Yang kelima, Gunungan Pauhan. Gunungan Pauhan tersebut melambangkan diri para cucu raja. Yang keenam, Gunungan Brahma atau Kutuk, yang merupakan gunungan pelengkap. Gunungan ini merupakan bentuk persembahan yang dibawa berkeliling dengan 10 pasukan yang mengawalnya. Gunungan tersebut terbuat dari beras ketan, makanan, dan buah-buahan serta sayur-sayuran, dikawal dan dibawa dari Istana Kemandungan, melewati Siti Hinggil, dan pegelaran menuju Masjid Agung. Setelah didoakan, gunungan yang melambangkan kesejahteraan Kerajaan Mataram ini dibagikan kepada masyarakat yang menganggap bahwa bagian dari gunungan ini akan membawa berkah bagi mereka. Bagian gunungan yang dianggap sakral ini akan dibawa pulang dan ditanam di sawah atau ladang agar sawah mereka menjadi subur dan bebas dari segala macam bencana dan malapetaka. Demikianlah infografis kali ini. Terima kasih.